Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Saya percaya persahabatan itu indah, seperti kisah yang akan saya bawakan kali ini. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua menuju ke gugus relief Jataka, panel nomor 35 sampai dengan panel nomor 39. Berkenalan dengan seorang pangeran yang sangat murah hatinya. Inilah Madri Wiswantara. Diceritakan pada masa lampau, Bodhisattva terlahir sebagai seorang pangeran bernama Pangeran Wiswantara. Pangeran Wiswantara adalah putra dari Raja Sanjaya dan Ratu Pusati. Pangeran Wiswantara terlahir dengan karunia kebijaksanaan, kebaikan, dan kemurahan hati. Pada hari yang sama, di istana itu lahir pula seekor gajah putih ajaib. Gajah ini memiliki karunia bisa menurunkan hujan. Pangeran Wiswantara dan gajah putih tumbuh bersama, lalu menjadi sepasang sahabat. Kemanapun Pangeran Wiswantara pergi, gajah putih dengan setia akan mengantar dan menemani. Ketika usia pangeran telah 16 tahun, Pangeran Wiswantara meminang seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Madri. Mereka hidup damai dan bahagia, dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gani dan seorang anak perempuan bernama Kris. Ketika masanya telah tiba, Pangeran Wiswantara naik tahta menggantikan Raja Sanjaya ayahnya. Ia memerintah dengan sangat baik dan bijaksana. Kabar mengenai naiknya tahta Pangeran Wiswantara menyebar hingga ke seluruh negeri, tidak terkecuali ke negeri tetangga. Raja negeri tetangga itu diliputi dengan rasa iri dan dengki. Bagaimana tidak? Negerinya selama 7 tahun penuh dilanda kekeringan, hujan tidak mau turun, sedangkan negeri Sibi terlihat makmur dan sejahtera. Dengan rasa iri dan dengki, raja ini mengatur sebuah siasat. Ia ingin memiliki gajah putih kepunyaan pangeran. Raja itu mengirimkan beberapa brahmana untuk menghadap ke negeri Sibi. Dengan berbagai cara, mereka meminta gajah putih kepunyaan sang pangeran. Sebetulnya, Pangeran Wiswantara tahu bahwa ia tengah ditipu daya oleh para brahmana itu. Bukannya marah, hati Pangeran Wiswantara justru tersentuh oleh belas kasihan, karena ia tahu negeri tetangga sekaligus musuhnya itu sedang dilanda kesulitan. Maka tidak hanya gajah yang diberikan oleh Pangeran Wiswantara, tetapi juga sejumlah besar harta untuk membantu kemakmuran negeri itu. Tindakan sang pangeran rupanya menimbulkan kegerahan di hati para tetua dan menteri istana. Mereka menganggap pangeran itu tidak becus memimpin kerajaan. Mengapa ia membantu negeri musuh? Bagaimana jika negeri itu balik menyerang mereka? Maka mereka menghadap Raja Sanjaya dan meminta sang raja untuk naik tahta kembali dan mengasingkan saja Pangeran Wiswantara ke sebuah hutan belantara. Hukuman itu pantas untuknya. Pangeran Wiswantara menerima semua keputusan raja dengan lapang dada. Perjalanan pun dimulai. Pangeran Wiswantara, Putri Madri, Gani dan Krishna mengendarai sebuah kereta kencana yang ditarik oleh kuda. Di perjalanan, mereka bertemu dengan para brahmana. Brahmana itu meminta kuda milik sang pangeran. Tanpa banyak bicara, Pangeran Wiswantara menyerahkan kuda-kuda miliknya. Ia berpikir bahwa ia masih kuat menarik kereta kencana itu dengan tubuhnya. Lalu secara ajaib dari balik pepohonan muncul beberapa rusa merah. Rusa-rusa itu membantu Pangeran Wiswantara menarik kereta kencana. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba rusa merah menampakkan wujud aslinya. Mereka adalah para yaksa dan meminta kereta kencana milik Pangeran Wiswantara. Sekali lagi, tanpa banyak bicara, Pangeran Wiswantara menyerahkan kereta miliknya. Pangeran Wiswantara, Putri Madri, Gani dan Krishna melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan mereka sebetulnya adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Tetapi karena kebaikan Pangeran Wiswantara,
Alam melayani mereka. Ketika Pangeran Wiswantara dan keluarganya merasa kelaparan, pohon-pohon merunduk memberikan buah-buahnya kepada mereka. Dan ketika mereka kehausan, tanah memberikan air yang bersih. Hingga Pangeran Wiswantara, Putri Madri, Gani dan Krishna bisa minum sepuasnya. Perjalanan panjang selesai. Mereka tiba di hutan tempat Pangeran Wiswantara harus diasingkan. Pangeran Wiswantara mendirikan gubuk untuk ditinggali. Mereka makan dan minum dari semua yang tersedia di alam. Tidak jauh dari gubuk itu, tersebutlah sebuah desa, tempat tinggal seorang Brahmana, yang mana Brahmana ini kerap menagih hutang secara kasar kepada penduduk. Suatu hari, Brahmana mendengar bahwa putra mahkota tengah diasingkan di hutan itu. Maka ia menyusun sebuah tipu daya agar bisa meminta kedua anak Pangeran Wiswantara. Brahmana bersembunyi di balik pepohonan, menunggu kesempatan untuk mendekati Pangeran Wiswantara. Putri Madri keluar dari pondok membawa sebuah keranjang untuk mencari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saat itulah Brahmana itu mendekati Pangeran Wiswantara. Ia menceritakan penderitaannya yang palsu. Brahmana ini tahu bahwa Pangeran Wiswantara adalah seorang yang sangat murah hatinya. Tentu mudah baginya untuk memberikan putra-putrinya kepadanya. Benar, ketika ia menceritakan penderitaannya yang palsu itu, Pangeran Wiswantara dengan sukarela memberikan Gani dan Krishna kepada Brahmana. Setelah beberapa waktu, Putri Madri kembali membawa buah-buahan dan sayur-sayuran bagi anak-anaknya dan juga Pangeran Wiswantara. Biasanya, jika Putri Madri kembali, kedua anaknya akan menghambur ke pelukannya. Tetapi hari itu sepi. Tidak ada dua anak kecil yang menghambur ke pelukannya. Meskipun ia memanggil berkali-kali, mereka tidak juga datang. Putri Madri menanyakan keberadaan kedua anaknya kepada Pangeran Wiswantara. Dengan tenang, Pangeran Wiswantara mengatakan kepada Putri Madri bahwa ia telah menyerahkan anak-anak mereka kepada Brahmana. Tentu saja, hati Putri Madri sangat sedih. Sementara itu, Brahmana yang membawa kedua anak Pangeran Wiswantara mengabarkan kepada Raja Sanjaya bahwa ia membawa kedua cucunya. Sebagai gantinya, ia ingin menukar dua cucu itu dengan sejumlah besar harta. Tentu saja, Raja Sanjaya memberikan apa yang Brahmana itu minta. Setelah mendapatkan banyak harta, bertambah rakuslah Brahmana itu. Ia makan dan makan tanpa berhenti sampai meninggal dunia dan terlahir di neraka. Sakra, Raja para dewa, menyaksikan semua kejadian itu dan ingin menguji Pangeran Wiswantara. Sakra merubah wujudnya menjadi seorang Brahmana dan menemui Pangeran Wiswantara. Ia mengatakan bahwa ia memerlukan seorang pelayan dan meminta Putri Madri untuk menjadi pelayannya. Pangeran Wiswantara menyerahkan Putri Madri kepada Brahmana jelmaan Sakra itu. Allah menyaksikan kebaikan, ketulusan, dan kemurahan hati Pangeran Wiswantara. Seketika itu juga bumi berguncang, terjadi gempa hebat. Sakra menampakkan wujud aslinya dan mengembalikan Putri Madri kepada Pangeran Wiswantara. Setelah 7 bulan pengasingan, tiba bagi Pangeran Wiswantara untuk kembali ke kerajaan. Pangeran Wiswantara dan Putri Madri mengendarai sebuah kereta kencana. Sakra, Raja para dewa, membuat hujan permata untuk menyambut kepulangan Pangeran Wiswantara. Penduduk negeri itu memunguti permata yang berjatuhan dengan sukaria. Mereka memuji-muji kebaikan dan kemurahan hati Pangeran Wiswantara. Pangeran Wiswantara kembali naik tahta. Suatu hari, datanglah utusan dari kerajaan tetangga. Mereka dengan penuh hormat mengembalikan gajah putih milik Pangeran Wiswantara. Mereka sangat berterima kasih karena gajah itu kemakmuran negeri mereka kembali. Demikianlah dua sahabat itu kembali bertemu. Sejak hari itu, Pangeran Wiswantara memimpin negeri dengan cara yang bajik dan bijak. Seluruh rakyatnya hidup damai dan sejahtera.
Setelah cukup lama memimpin, Pangeran Wiswantara akhirnya wafat. Ia terlahir kembali di surga dan menunggu saat yang tepat untuk terlahir kembali menjadi Siddhartha Gautama. Inilah Matri Wiswantara. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.